Assalamualaikum. Kita baru menyaksikan kekalahan terpahit timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 6-0, setengah lusin. Catatan terburuk dalam kualifikasi di timnas Indonesia. Ditambah lagi 0 shoot on goal atau percobaan shoot 0, sangat buruk sekali ya. Kecewa, banyak yang kecewa tentu, karena harapan tinggi setinggi-tingginya, apalagi ketika dulu pas konferensi pers mengurus PSI, argumentasinya berharap besar pada Patrick Kluivert dan timnya akan membawa timnas, tapi ternyata hancur lebur di samurai atau di bantai timnas Jepang 6-0, dan tak berkutik sama sekali. Pajinya satu pun tak ada shoot on goal, cukup parah ya. Artinya dari sini kita bisa melihat kan bahwa ngapain juga kita berharap banyak atau menggantungkan harapan kepada Patrick Kluivert dan timnya dalam menangani timnas supaya lebih berjaya di era sebelumnya, dengan pada waktu itu pergantian secara dadakan dari Sintayong ke Patrick yang sangat dipertanyakan publik pada waktu itu ya. Rasanya tidak perlu kita berharap banyak dan menggantungkan harapan untuk kejayaan timnas di tangan Patrick Kluivert. Menurut saya, untuk memahaminya, saya analogi sederhana ya. Analoginya, ada sebuah kebun, katakanlah berhektar-hektar. Kebun itu akan ada, di kebun itu banyak tanaman yang berasal dari mana saja, dan setiap momen dalam satu periode, dalam satu tahun atau setahun 2 kali, di kebun itu akan ada pertunjukan bunga atau pameran bunga. Katakanlah Budi sebagai manajernya. Budi itu bukan orang yang memiliki kebun bunga yang berhektar-hektar itu, dia hanya sebagai manajer. Lalu Budi atau si manajer Budi ini, dia mengambil peran sangat pragmatis. Bagaimana caranya dia tidak hanya sekadar mengelola tidak hanya memanage, tidak hanya mengatur secara harian, tapi bagaimana dia bisa menghasilkan pundi-pundi juga di luar pundi-pundi gaji dia sebagai manajer tentunya. Ketika ada momen pameran atau momen pertunjukan bunga-bunga menarik setiap setahunnya itu akan tiba, tentu Budi akan berpikir bagaimana bunga-bunga atau tanaman yang relasi dia punya itu ditaruh di kebun itu untuk pameran tersebut. Dengan begitu dia akan mendapatkan cuan yang cukup dari timbal balik ungkapan terima kasih. Atau bahkan si Budi bisa saja membuat tanaman sendiri, lalu dia taruh di kebun saat pameran, dia bisa menjadi cuan bagi dia sendiri gitu. Saat pameran bunganya atau tanamannya menghasilkan, tanaman Budi itu menghasilkan, atau tanaman Budi itu
dibeli oleh orang, tentu cuan bagi dia. Pada akhirnya kebun itu bukanlah kebun yang dimanage secara baik dan secara optimal. Katakanlah seharusnya kebun itu ditanamin tipe tanaman apa dengan ketinggian dari laut dengan kondisi ketinggian dari laut berapa mdpl, harusnya tanaman apa dia cari, seperti apa yang menarik dan bisa tumbuh dengan kondisi pH tanahnya yang seperti apa. Harusnya begitu secara objektif menanam. Lalu tinggal dipilah-pilih mana tanaman yang memang pantas dan menarik untuk dijual di kebun itu pada momen pertunjukan tanaman yang dilakukan setiap tahun mungkin. Dengan cara seperti itu tentu si pemilik akan jauh lebih untung, mungkin punya brand dan lain-lain, dan tentu akan ada hasil positif ketimbang cara Budi tadi yang cukup politis. Dia memasukkan tanaman relasi dia atau saudara dia, teman dia, hanya untuk momen pada kepentingan pertunjukan setahun sekali tersebut. Kira-kira begitu analoginya untuk memahami timnas saat ini, karena ada unsur politik di sini, bukan hanya sekadar politik kepartaian di dalam satu organisasi PSSI. Jadi di PSSI lembaga secara kelembagaan juga pasti banyak gesekan, intrik politis, tidak politis yang punya kepentingan ya. Apalagi kemarin baru di spill tuh sama Tempo, ada gelagat ketua PSSI kita ketika masa Pilpres kemarin juga ikut cawe-cawe punya usaha untuk turut serta atau dipilih namanya menjadi cawapres. Ya, itu sudah diungkap di Tempo baru ya, minggu kemarin kalau nggak salah, berapa hari yang lalu. Artinya ketua PSSI kita juga punya gelagat, punya sikap, punya naluri politik. Itu nggak bisa dilepaskan. Apalagi juga punya naluri bisnis yang sangat kuat karena dia punya banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan di bidang sport, basket, sepak bola, dan perusahaan-perusahaan dulu sempat juga berkecimpung di perusahaan media, kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Intinya bahwa ketua PSSI punya gelagat, punya kepribadian politik, punya mental bisnis gitu. Dan dia sebagai seorang ketua PSSI itu nggak bisa dilepaskan. Yang berikutnya adalah soal nama-nama pemain-pemain timnas. Ada beberapa nama pemain timnas yang menurut saya kenapa harus dipaksakan bermain di skuad atau dipaksakan dalam hal naturalisasi atau jauh lebih jauh dari itu. Kenapa? Bagaimana sih sebenarnya cara pemilihan
cara pemilihan calon-calon pemain timnas yang akan dinaturalisasi itu, atau tim scoutingnya seperti apa, atas dasar apa dipilih, apakah kualitas, apakah karena relasi, apakah ada nilai jual yang bisa menjadi nilai plus nantinya ketika dia gemilang di timnas, kita tidak tahu. Yang jelas ada beberapa nama seperti kiper kemarin yang bermain full ketika ngelawan Jepang, Audero. Dia pemain klub Como yang dipinjamkan ke Palermo. Klub Como punya siapa? Kita tahu, punya pengusaha Indonesia yang berafiliasi dengan perusahaan jarum Como. Lalu ada nama strikernya pemain depan timnas Indonesia, Orat Mangun. Itu dari Dender. Siapa pemilik klub Dender? Itu adalah pengusaha Indonesia, si Arsitorus. Lalu ada nama Romeni, striker yang selalu dipasang oleh Patrick Kluivert semenjak dia menangani timnas. Kalau nggak salah ketika hanya perdana, waktu perdana Patrick melawan Australia hanya tidak full ya, kalau nggak salah ya, karena masih ada siapa waktu itu, Rafael Strike ya. Romeni juga termasuk Marcelino, pemain Oxford United, tolong digaris bawahi, pemain Oxford United. Siapa pemilik Oxford United? Adalah ketua PSSI itu sendiri. Bisa dicari di website atau di Google, informasi sudah mana-mana. Lalu pertanyaan, kenapa ketika STY sudah digeser, sudah diganti, masuk Patrick Kluivert, mengapa yang selalu dipasang adalah Ole Romeni? Tidak tahu alasan kepastian atau sikap dibalik peracikan skuad, kita tidak tahu dibalik itu. Ya, sebelumnya juga ada Rafael Strike, pemain dari klub Brisbane Roar. Kalau nggak salah infonya sih dia sudah dikeluarkan ya dari Brisbane Roar, tapi ketika pemilihan naturalisasi dia dari Brisbane Roar. Siapa pemilik klub Brisbane Roar yang ada di Australia? Adalah pengusaha Indonesia dari jaringan Bakri Group. Kita nggak tahu. Lalu ada juga yang nama-nama pemain yang dengan punya afiliasi seperti kita tahu ya. Patrick Kluivert dulu pernah menanganin klub FC20. Nah, FC20 ini juga terkait dengan pemain Heilger dan Verdong. Verdong dulu tahun 2019 ya. Lalu Pelupesi pernah di FC20 ya. Dulu saya kurang tahu pastinya juga tahun berapa, bahwa Patrick Kluivert pernah menangani klub FC20. Kita tidak tahu kenapa nama-nama itu bisa muncul dalam naturalisasi. Kita tidak tahu nama-nama itu bagaimana bisa muncul ke tangan orang yang mengesahkan
yang akan diangkat menjadi WNI dan dipastikan menjadi skuad timnas. Kita tahu bagaimana cara pemilihan, kita tahu atas dasar apa. Yang jelas mereka sudah bermain. Apakah mereka bermain dan dipilih atas dasar kualitas? Ya semoga, kita berharap banyak memang bahwa apapun dibalik itu semua, timnas bisa bermain cukup baik. Terlepas dari bagaimana cara pemilihan pemain-pemain naturalisasi, saya cukup terkesima bagaimana permainan timnas Indonesia era Sintayong ketika melawan Jepang. Sangat baik, sangat rapi. Pressure yang kuat, cutting bola yang baik, defense yang rapat. Ketika dapat bola, sudah tahu arahnya kemana. Pergerakan tanpa bola cukup baik. Yang paling penting yang nggak ada ketika kemarin melawan Jepang adalah pressure. Yang tidak kelihatan sama sekali pressure ketika pemain lawan, ketika pemain Jepang membawa bola. Pressure timnas Indonesia bahkan seolah-olah seperti menunggu di lapangan sendiri atau setengah lapangan. Sudah tahu pemain Jepang skillnya cukup baik, tapi dikasih begitu saja bermain bolanya. Saya nggak tahu bagaimana racikannya Patrick Kluivert atau strategi Patrick Kluivert ketika itu. Yang jelas hasilnya adalah 6-0 dan tanpa shoot on goal. Sangat menjadikan. Jadi kalau kita berharap besar pada timnas agar selalu bermain atraktif, selalu bermain dengan meraih poin penuh, 3 poin, sangat berat kayaknya. Sepertinya sangat berat. Kitanya cukup berdoa semoga timnas memberikan yang terbaik dan menyajikan tontonan yang menarik bagi penggemar sepak bola di tanah air. Salam.